Puji nama Tuhan, Shalom. Dimanapun jemaat Tuhan kau berada, di rumah, kita percaya bahwa Tuhan tiada pernah terbatas atas ruang, atas waktu. Tapi kita percaya di saat kita menyembah Tuhan yang benar, Tuhan yang akan menurunkan kuasanya atas setiap kita. Amin. Mari bersama kita berikan sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan, sumber kemenangan hidup kita. Haleluya. Bersama kita memuji Tuhan, kita meninggikan namanya. Kau sungguh baik Bapa, haleluya. Mari bersama angkat suaramu, katakan: Ku datang hampiri tahtamu, menikmati indah kasih-Mu. Ku bawa segenap hidupku, Yesus Engkaulah pembebasku. Haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Sebab Yesus Kau Raja di hidupku. Oh, oh, oh. Jiwaku kan bersuka, sebab kemenanganku di dalam-Mu, Yesusku, di dalam-Ku. Datang hampiri tahta-Mu, menikmati indah kasih-Mu. Ku bawa segenap hidupku, Yesus Engkau pembebasku. Katakan haleluya, haleluya, terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Ku bersyukur padamu, sebab Yesus Kau Raja di hidupku. Oh, oh, oh. Jiwaku kan bersuka, sebab kemenanganku di dalam-Mu, Yesusku, di dalam-Ku. Mari bersama kita bersorak-sorai bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Terpujilah Tuhan. Haleluya, kekal selamanya. Ku bersyukur padamu, sebab Yesus Kau Raja di hidupku. Oh, oh, oh. Jiwaku kan bersuka, sebab kemenanganku di dalam-Mu, Yesusku. Ku bersyukur padamu, sebab Yesus Kau Raja di hidupku. Oh, oh, oh. Jiwaku kan bersuka, sebab kemenanganku di dalam-Mu, Yesusku, di dalam-Ku. Oh,
sorak-sorai sekali lagi bagi Dia, Yesus Kristus Tuhan. Mari bersama kita deklarasikan bahwa Yesus tiada pernah sekalipun meninggalkan hidupmu. Dia Bapa yang sungguh baik, Dia Bapa yang sangat baik, Kau Allah Immanuel. Terima kasih Bapa. Di jemaat Tuhan, bawa hatimu di hadapan Tuhan. Bawa hidupmu di hadapan Dia. Kita rindu menyembah Tuhan dengan sepenuh hati kita. Hanya bagimu Tuhan, pujian. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam lelah. Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kami datang untuk menyembah. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah. Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan. Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan, Engkau Allah Immanuel. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Lebih lagi katakan, Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku.
Shalom Bapak, Ibu dan semua saudara, sekali lagi shalom. Senang sekali jumpa. Puji Tuhan semua sehat dan mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih anugerah-Mu. Sekarang sampaikanlah sabda firman-Mu, kami semua siap Tuhan. Kami siap untuk dengar firman-Mu, kami siap untuk mempercayainya. Kami siap Tuhan untuk kami tekun setia melakukannya dalam kehidupan kami. Urapi kami semua, urapi hamba-Mu dan di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak, Ibu dan semua saudara yang siap dengar, siap percaya. Sama-sama kita semua berkata, amin. Ya Bapak, Ibu dan semua saudara, saya senang sekali bisa berjumpa. Dan mari kita buka Alkitab kita dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kisah Para Rasul pasal 2, ayat 1 dan ayat yang ke-4. Hari ini adalah hari Pentakosta. Kita memperingati hari Pentakosta. 31 Mei 2020. Kita memperingati hari Pentakosta. Di 21 Mei kemarin kita merayakan kenaikan. Jadi hari Pentakosta adalah 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus, 50 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus. Dalam tradisi Yahudi, 50 hari, hari ke-50 setelah Paskah Yahudi. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-1, demikianlah firman Tuhan. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat yang kedua. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Ayat yang ketiga. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat yang keempat. Perhatikan sekali lagi. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Jadi Bapak Ibu, hari ini sekali lagi adalah hari Pentakosta. Mungkin ada yang bertanya, yang betul yang mana Pak? Pentakosta atau Pantekosta? Saya kira sama aja ya, bahasa itu bebas saja. Pentakosta, Pantekosta dalam bahasa Yunani Pentekoste. Jadi mungkin itu yang mengilhami jadi penta gitu ya. Pentakosta. Kalau saya kecil sih, sejak kecil saya mengenalnya Pantekosta. Pantekosta heranlah, Pantekosta heranlah, ya api, Pantekosta heranlah. Jadi Pantekosta. Hari ke-50 sejak kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari ke-10 sejak kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Bapak, Ibu, dan semua saudara, kita nggak usah masalahkan Pentakosta atau Pantekosta ya. Tapi Pantekosta adalah hari di mana apa yang Tuhan Yesus janjikan, Ia telah penuhi. Ia berjanji akan mengirim penolong yang lain. Ia berjanji akan mengirim roh kebenaran. Ia akan mengirim penghibur yang lain. Dan ia menyebutkan itulah Roh Kudus. Dan kemudian di hari Pentakosta dan di hari-hari berikutnya. Kemudian apa yang Tuhan Yesus janjikan sudah digenapi. Dimulai dari Kisah Para Rasul pada tepat hari ke-50. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-1, 2, 3 dan yang ke-4. Catatan Lukas menyatakan bahwa waktu itu Roh Kudus sudah dicurahkan kepada murid-muridnya
yang setia menanti-nantikannya. Dan kemudian berulang kali dalam catatan Kisah Para Rasul di pasal 4, di pasal 10, di pasal 19, dan di pasal-pasal yang lain menunjukkan bahwa apa yang Tuhan Yesus janjikan, Roh kebenaran, penghibur, penolong yang lain, ada banyak istilah dan itu semuanya menunjuk kepada Parakletos. Ia datang sebagaimana yang ia janjikan. Roh Kudus telah dicurahkan seperti yang ia telah janjikan kepada murid-muridnya dan kepada kita semuanya. Bapak, Ibu, dan semua saudara, hari Pentakosta, hari Pantekosta adalah hari di mana dimulainya sebuah era baru. Hari Pentakosta adalah hari di mana tonggak zaman yang baru itu dimulai. Era baru, zaman baru itu disebut dengan zaman gereja. Era gereja. Sebelumnya belum ada, ya. Di hari Pentakosta itulah kemudian gereja dideklarasikan. Embrionya udah dibacakan di atas batu karang. Di atas batu karang inilah aku akan mendirikan jemaatku. Itu embrionya. Itu cikal bakalnya. Dan kemudian di Kisah Para Rasul pasal 2, gereja itu kemudian dideklarasikan. Apa yang dimaksud dengan gereja? Dalam 1 Korintus pasal 1, ayat yang kedua. Kisah Para Rasul pasal 1 Korintus maksud saya. 1 Korintus pasal 1 ayat yang kedua. Demikianlah firman Tuhan kepada jemaat. Gereja itu sering disebut dengan jemaat. Eklesia gitu ya. Kepada jemaat Allah di Korintus, kepada gereja Allah di Korintus, yaitu mereka. Jadi gereja itu adalah mereka, kumpulan, perhimpunan, persekutuan yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Jadi mereka itu adalah kumpulan orang-orang yang dikuduskan dalam Kristus Yesus. Dia dikuduskan karena diampuni dosanya. Ia dikuduskan karena dibasuh dengan darah yang mahal harganya. Ia disucikan oleh darah Kristus. Kumpulan itulah yang disebut dengan jemaat. Dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dikuduskan, dipanggil menjadi orang-orang kudus. Dengan semua orang di segala tempat. Jadi bukan hanya di Korintus saja, bukan hanya di sebuah wilayah saja, tapi di segala tempat. Semua orang percaya. Itu yang disebut dengan jemaat atau disebut dengan gereja. Yang berseru kepada nama Tuhan kita, Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita semuanya. Bapak Ibu, inilah hari Pentakosta. 10 hari. Hari Pentakosta spesifik 10 hari setelah Yesus terangkat ke sorga adalah dimulainya sejarah baru. Ditancapkannya tonggak sebuah zaman yang disebut dengan zaman gereja. Era gereja. Jadi kalau kita ingat, kalau kita merayakan Pantekosta gitu ya, kita merayakan hari Pentakosta, maka kita sedang merayakan dimulainya sebuah era baru, dimulainya gereja.
gereja itu persekutuan orang percaya yang disebut dengan umat kesayangan Tuhan. Pada masa perjanjian lama, umat kesayangan Tuhan disebut apa? Kanaan, keturunan Yakub, keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, Israel, umat pilihan, bangsa kesayangan, biji mata Tuhan. Dan setelah hari Pantekosta, dimulainya di hari Pantekosta 10 hari, spesifik 10 hari sejak Yesus terangkat ke sorga, umat kesayangan Tuhan, bangsa pilihan Tuhan, kekasih Tuhan, itu disebut dengan gereja. Siapakah gereja? Kumpulan orang-orang percaya. Kumpulan orang-orang yang berseru kepada nama Tuhan Yesus. Kumpulan orang-orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam kehidupannya. Itulah yang disebut dengan gereja. Kalau dulu umat kesayangan Tuhan itu keanggotaannya adalah keturunan Abraham secara lahiriah, Abraham, Ishak, Yakub, kemudian 12 suku Israel dan itu menjadi umat pilihan Allah, disayang di antara segala milik kepunyaannya. Maka di era sekarang namanya gereja. Kalau di masa perjanjian lama keanggotaannya adalah keturunan Abraham secara lahiriah, maka gereja keanggotaannya adalah keturunan Abraham secara rohani. Siapakah keturunan Abraham secara rohani? Yaitu orang-orang yang percaya. Abraham percaya. Dan karena itu ia dibenarkan. Kita percaya kepada Yesus Kristus. Kita juga dibenarkan. Dan semua kita yang percaya disebut dengan keturunan Abraham secara rohania. Dalam Galatia pasal 3 ayat yang ke-29, dan jikalau kamu adalah milik Kristus, siapapun yang menjadi milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Gereja umat kesayangan Tuhan, keanggotaannya adalah keturunan Abraham secara rohani, yaitu orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Percaya bahwa Yesus itu Tuhan yang datang ke dalam dunia, ia membuat mujizat ajaib, ia menyerahkan dirinya, diolok, dicaci maki, dicambuk, dihina, dan ditelanjangi. Kemudian dia harus pikul salib. Ya, disalibkan di antara orang-orang yang berbuat dosa. Ia dijadikan dosa karena dosa kita yang percaya kepadanya. Ia yang menanggungnya, ia yang menyelesaikannya, dia yang menggantikannya bagi kita semuanya. Dan kepada semua orang yang menaruh percaya kepadanya. Kepadanya disebut dengan milik Kristus. Dan milik Kristus itulah yang disebut dengan keturunan Abraham secara rohani. Anggotanya adalah keturunan Abraham secara rohani. Dalam Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-27 dan 28. Injil Yohanes pasal 10, 27 dan 28. Bapak Ibu, mari kita perhatikan dengan seksama. Domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka dan mereka mengikut aku. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya.
dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. 29 Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu. Hari Pentakosta adalah hari dimulainya sejarah gereja. Dimulainya tonggak baru. Dimulainya gereja lahir. Gereja adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus di segala tempat dan di sepanjang segala abad. Ia dijadikan milik kepunyaan Allah yang paling disayang di antara segala milik kepunyaannya, dan dijadikan biji matanya. Keanggotaannya adalah orang yang percaya kepada Yesus dan kemudian menjadi keturunan Abraham secara rohani. Dulu umat kesayangan Tuhan itu keturunan Abraham secara lahiriah. Ada darah Abraham yang menetes di darahnya. Di luar itu ada yang masuk dinamakan proselit gitu ya. Sedikit sekali. Tapi sejak Kristus ia datang ke dalam dunia. Seperti yang ia janjikan. Seperti yang dinubuatkan oleh para nabi. Ketika ia selesai menjalaninya, kemudian bangkit dan menyelesaikannya, terangkat ke surga, seperti yang ia janjikan, Roh Kudus dicurahkan. Dan itulah dimulainya gereja. Dimulai sebuah era keanggotaan orang-orang yang menjadi milik kesayangan Allah. Diperluas. Bukan hanya keturunan Abraham secara lahiriah, tetapi juga kepada keturunan Abraham secara rohani. Yaitu mereka yang percaya kepada Tuhan dan diberikan Bapa kepada Kristus untuk selama-lamanya. Jika di masa perjanjian lama, umat kesayangan Allah berfokus pada bait suci, tempat di mana Allah hadir dan bertata, maka dalam era gereja, dalam era dimulainya zaman baru yang disebut dengan gereja dengan keanggotaan yang diperluas, bukan hanya keturunan Abraham secara lahiriah, tetapi juga keturunan Abraham secara rohani, yaitu semua orang yang mau percaya kepadanya, maka pusat dari penyembahan gereja bukan lagi di bait suci. Fokus penyembahan gereja bukan pada bait suci. Fokus penyembahan gereja bukan pada gedung gereja. Bukan pada pribadi-pribadi tertentu. Tidak kepada bait suci, tidak kepada gedung gereja, tidak kepada orang-orang tertentu. Tapi fokus penyembahan gereja adalah pada Yesus Kristus. Jadi fokusnya hanya pada Yesus Kristus. Pusat penyembahannya adalah pada Yesus Kristus. Bapak Ibu, ada lagu yang pernah populer ya, dan sekarang juga masih disukai. Yesus adalah pusat. Yesus be the center of my life. Yesus adalah pusat dari penyembahan kita, gereja Tuhan. Hanya Dia yang menjadi fokus dalam penyembahan Dia. Kristus adalah kepala dan kita semua adalah para anggotanya. Dan karena itu kita juga menjadi umat pilihan
Allah yang bersama-sama dengan Dia. Dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Penuh kasih karunia dan kebenaran. Fokus gereja yang dimulai pada hari Pantekosta. Sekali lagi, bukan lagi bait suci, bukan lagi gedung gereja, bukan lagi hal-hal yang bersifat fisik, orang-orang yang dianggap hebat, tapi fokus adalah kepada Kristus. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-15, Efesus pasal 4 ayat yang ke-15, Efesus pasal 4 ayat yang ke-14 saja, kita mulai dari 14. Demikianlah firman Tuhan, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia. Arahnya adalah Dia, yaitu Kristus yang adalah kepala. Kalau masa perjanjian lama, waktu perjanjian lama, umat kesayangan Tuhan fokusnya ada pada bait suci, kehadiran Allah di sana. Tapi gereja fokusnya adalah Kristus, Allah yang datang ke dalam dunia. Fokusnya adalah Kristus. Firman yang menjadi manusia dan kemudian firman yang menjadi Alkitab. Jadi fokus kita adalah pada Kristus. Firman yang menjadi manusia dan kemudian kita fokus kepada Kristus yang tertulis dalam Alkitab. Hanya kepada Kristus Yesus. Pantekosta hari ke-50, khususnya 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke atas surga. Kembalinya Tuhan ke surga. Menandainya dimulainya sebuah gereja. Gereja dimulai. Keanggotaannya semua orang percaya. Yang kemudian disebut dengan keturunan Abraham secara lahir. Secara rohani. Kalau dulu lahiriah, sekarang rohani. Diperluas. Siapapun yang mau percaya, ia jadi keturunan Abraham, dia jadi bagian dari gereja. Dan kepadanya dikuduskan dan dipanggil untuk menjadi kudus sampai nanti bersama dengan Dia. Dan apa yang Tuhan janjikan adalah Roh Kudus yang memeteraikan keanggotaan gereja yang tadi saya sebut sebagai keturunan Abraham secara lahiriah. Dalam Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Jadikan masa lalu, masa perjanjian lama, bangsa yang disayang namanya Israel, keturunan Yakub dan lain-lain. Keanggotaannya adalah keturunan Abraham secara lahiriah sejak hari Pantekosta 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus. Era baru namanya gereja. Keanggotaannya adalah keturunan Abraham secara rohani yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan kepadanya ia yang menjadi keanggotaan dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Efesus pasal 1 ayat yang ke-13. Di dalam Dia kamu juga
karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia, kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi Bapak, Ibu, dan semua saudara, semua orang percaya disebut keturunan Abraham secara rohani dan menjadi keanggotaan gereja dengan meterai dari Roh Kudus. Meterai ini penting ini ya, tanda gitu. Jadi kalau dunia melihat bahwa kita ini miliknya Tuhan. Iblis lihat gak berani ganggu karena ini miliknya Tuhan Yesus. Ya, ada meterai Roh Kudus, ada tanda yang diberikan. Kapan tanda itu diberikan? Tanda itu diberikan setelah ia percaya. Tandanya diberikannya kan Kisah Para Rasul pasal 2, pasal 4, pasal 9, pasal 10, pasal 19 dan pasal-pasal yang lain ya. Tapi kemudian setelah masa itu, semua orang percaya. Saat ketika ia percaya, maka tanda meterai itu ada padanya. Saat dia percaya, tanda meterai itu diberikannya kepada dia. Mungkin ada yang gak setuju ya. Bapak Ibu, saya ingin sampaikan kepada semua jemaat Bethany MCC, berulang kali saya telah menyampaikan, siapapun Bapak Ibu yang percaya, Roh Kudus ada menyertai Bapak Ibu semuanya. Semua yang percaya semua berkata, amin. Kita ini anggota, tanda keanggotaan kita adalah Roh Kudus yang dicurahkannya sebagaimana yang ia janjikan dan telah dibuktikan dalam hari Pentakosta dan hari-hari setelah itu. Paulus ke Efesus, dia berjumpa, adakah kamu sudah menerima Roh Kudus? Belum. Kemudian Paulus berkata, penuh dengan Roh Kudus. Dan itu menandai bahwa semua orang yang percaya, ketika ia percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus ada padanya. Saya ingin Bapak Ibu semua yakin dan mantap, kita semua adalah anggota gereja. Gereja yang kudus dan am, gereja yang satu. Bersama dengan semua orang yang dipanggil untuk dikuduskan, yang sedang berjalan menuju ke negeri perjanjian yang kekal, bukan yang fana tapi yang kekal. Kita sedang berjalan menuju sebuah perjalanan sampai ke Yerusalem yang baru, surgawi yang kekal. Dan tanda yang diberikan kepada kita adalah meterai Roh Kudus. Dengan meterai itu kita akan dapat terus terpelihara sampai di garis akhir. Mungkin Bapak Ibu nggak sepakat, saya mengajak Bapak Ibu membaca Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Kisah Para Rasul pasal 2 ayat yang ke-38. Atau supaya kita bisa lebih mantap dari ayat yang ke-37. Ayat 36 saja ya, 36, 37, 38 dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Jadi ayat yang ke-36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi lebih tepatnya yang kamu salibkan itu sesungguhnya Tuhan dan Kristus. Kristus itu artinya Mesias yang dijanjikan. Ayat yang ke-37. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka, orang-orang yang mendengar Injil itu, orang yang mendengar kabar, orang-orang yang melihat, orang yang mendengar khotbah dari Petrus, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, apakah yang harus kami perbuat saudara-saudara? Dan apa yang dikatakan oleh Petrus? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah. Ini nomor 1 ya, bertobat.
Berbaliklah dari jalan menuju kepada kematian dan berbaliklah menuju jalan kepada kehidupan. Perpalingan. Berbaliklah. Tobat itu kan kadang-kadang belum tentu berbalik gitu ya. Dulu merokok, sekarang tidak merokok, bertobat. Dulu suka minum alkohol, mabuk-mabukan, sekarang enggak gitu ya. Tapi kata yang lebih tepat adalah berbaliklah dari jalan menuju kepada kebinasaan dan berputarlah menuju jalan kepada kehidupan. Bertobatlah. Dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis. Berpaling tanda dengan baptis di dalam nama Yesus Kristus. Maka dosamu akan diampuni. Percaya, berbalik, dibaptis, mendapatkan pengampunan dosamu. Bagian yang terakhir setelah ia percaya dan dibaptis dan dosanya diampuni, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Maka kepadamu Roh Kudus diberikan dengan cuma-cuma karunia. Tanpa harus menukar dengan apapun. Tanpa mahar. Just believe. Sebab Kristus telah menggantikannya. Di kayu salib, di Golgota. Ada domba Allah yang tiada bercacat Allah. Maka, jadi setelah bertobat, dibaptis, dosanya diampuni, maka hasilnya adalah kamu menerima pemberian cuma-cuma, yaitu Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu, saya ingin semua jemaat Tuhan percaya. Ya, Roh Kudus ada dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Semua boleh berkata amin, puji Tuhan, amin. Dengan Roh Kudus kita punya penolong, kita mendapatkan penyertaan, kita bisa terus setia sampai di garis yang paling akhir. Sebab ia menuntun dan menyertai kita. Satu lagi mungkin buat Bapak Ibu lebih mantap. Dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, kepada semua yang mendengar khotbah ini. Apakah Bapak Ibu dan semua saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia? Semua yang percaya sama-sama berkata, amin. Jika Bapak Ibu berkata percaya, maka itu berarti, maka itu tanda yang nyata bahwa Roh Kudus ada dalam hidup Bapak Ibu semuanya. Kita adalah anggota dari gereja Tuhan dan tanda keanggotaan kita adalah Roh Kudus yang menyertai kita. Dan karena itu kita akan tetap dapat bertahan dalam segala pergumulan di dunia ini. Sampai di batas yang paling akhir sebab Roh Kudus ada menyertai kita. Dan roh yang menyertai kita jauh lebih besar dari segala roh-roh yang ada di dalam dunia ini. Semua percaya berkata, amin. Mari kita semua berdoa. Tuhan, terima kasih buat meterai Roh Kudus. Terima kasih anugerah-Mu, karya kemurahan dan pemeliharaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Segala pujian dan syukur kami bagi-Mu. Berkati umat-Mu Tuhan, berkati mereka yang mendengar, teguhkanlah Tuhan, berkati mereka semuanya. Anugerah-Mu kiranya atas semua yang mendengarkannya. Berkati
Yang sakit sembuhkan Tuhan, yang lemah kuatkan kembali. Kalau ada yang sedang dalam pergumulan, berkati mereka semuanya. Dengan jalan keluar, pertolongan dan kemenangan. Terima kasih Bapa. Segala puji dan syukur kami bagi-Mu. Berkati Tuhan pemerintahan kami Indonesia, berkati rakyat Indonesia. Berkati mereka yang berada di garda terdepan dalam memerangi COVID-19, berkati mereka semuanya. Terima kasih para pemimpin pemerintahan, presiden dan seluruh jajarannya, berkati dengan hikmat-Mu dan bahwa mereka Tuhan memiliki kemampuan-kemampuan yang datang dari Tuhan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa ini. Secara khusus Tuhan dengan adanya pandemik COVID-19 ini. Puji dan syukur kami bagi-Mu. Bapak, Ibu dan saudara, mari angkat kedua tangan, tangan-tanganlah ke atas. Angkatlah wajah-Mu dan lihatlah Tuhan yang menghadapkan wajahnya. Dan dengan wajahnya ia menyinari engkau dengan damai sejahtera. Ya Tuhan yang selalu menyertai kita. Karena itu jangan takut. Engkau adalah anggota gereja. Meterai Roh Kudus ada dalam hidupmu. Ia ada dan menyertai-Mu. Sampai selama-lamanya. Terima dengan percaya berkat kasih dari Allah Bapa, anugerah lewat Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya di kayu salib di Golgota dan tuntunan penyertaan penghiburan kekuatan dari Roh Kudus menjadi bagian dalam setiap kehidupan kita. Sekarang ini sampai Maranatha, sampai kekal selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya terima berkat ini, sama-sama kita semua berkata, amin. Selamat hari Pantekosta, Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Shalom.